Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Cokorda Gede Putra Wirama. Saya dari program studi S2 Pendidikan IPA, program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan mereview dua jurnal mengenai rekayasa genetika. Yang pertama yaitu Viral Vector System for Gene Therapy, a Comprehensive Literature Review of Progress and Biosafety Challenge. Kemudian yang kedua yaitu Cultivating DNA Sequencing Technology After the Human Genome Project. Jadi kita langsung saja untuk jurnal pertama yang berjudul Viral Vector System for Gene Therapy, a Comprehensive Literature Review of Progress and Biosafety Challenge. Ini adalah mind mapping dari jurnal tersebut, yang mana pada terapi genetik itu menggunakan 5 virus, yaitu adeno-associated virus vector, kemudian ada adenovirus vector, herpes virus vector, retrovirus vector, dan juga lentivirus vector. Di dalam penggunaan 5 virus ini sebagai terapi gen, itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut lagi di masa depan untuk manajemen risiko dan juga untuk keamanan biologisnya. Jadi dalam artikel ini terdapat aspek permasalahan, yaitu sistem vektor virus menawarkan potensi pengiriman gen dan juga pengobatan penyakit yang bersangkutan dengan penyakit genetik yang efektif. Namun metode menggunakan vektor virus tetap beresiko dan juga perlu studi lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan juga kemanjuran selama uji klinis. Teori yang digunakan, teori gen melibatkan perubahan gen dalam tubuh dalam upaya untuk mengobati dan juga menghentikan penyakit. Gen yang tidak bekerja dengan baik dapat menyebabkan penyakit. Terapi gen menggantikan gen yang rusak atau menambah gen baru untuk meningkatkan kondisi kesehatan pada pasien. Nah, dalam jurnal ini terdapat hasil pembahasan yang mana itu menggunakan 5 virus tadi, yaitu adeno-associated virus vector, yang kedua itu adenovirus vector, yang ketiga retrovirus vector, yang keempat lentivirus vector, dan yang terakhir yaitu herpes viral vector. Yang pertama, adeno-associated virus vector atau AAV itu terdiri atas DNA dengan untaian tunggal linear atau single-strand DNA, yaitu genom yang sekitar memiliki muatan 4,7 kilobase. Dalam penggunaannya, AAV itu memiliki kelebihan. Vektor yang dihasilkan dapat mentransduksi kedua sel yang membelah maupun tidak terbelah. Kemudian ekspresi transgennya yang dihasilkan itu stabil. Namun, dia memiliki kekurangan dalam mengintegrasi ke dalam genom inang yang secara acak. Dan juga kapasitas yang kecil, yaitu kurang dari 5 kilobase. Jadi dibutuhkan lebih besar lagi untuk mentransduksi ke inang yang lebih besar. Nah, dalam penggunaan AAV ini sebagai terapi gen, memiliki keamanan yang baik secara klinis, namun masih bisa menginfeksi manusia, kemudian tidak merangsang respon imun manusia, dan juga menyebabkan tumor pada hewan uji. Jadi dibutuhkan lagi penelitian yang lebih lanjut mengenai penggunaan AAV sebagai terapi gen. Kemudian yang kedua yaitu adenovirus vector atau AV, adalah virus DNA dengan untaian ganda atau double helix itu ya. Kemudian memiliki 34 hingga 43 kilobase genom. Kelebihan menggunakan AV ini atau adenovirus vector yaitu efektif mengirimkan gen in vivo, kemudian menghasilkan ekspresi gen tingkat tinggi dan juga dapat digunakan sebagai imunoterapi anti kanker. Namun, memiliki kekurangan yaitu dapat menyebabkan penyakit pernafasan atau konjungtivis pada orang dewasa dan juga imunogenetik. Kemudian keamanan menggunakan adenovirus vector ini belum ditentukan standar ambang batasnya. Jadi dalam penggunaannya belum ada resmi seberapa kita bisa menggunakan adenovirus vector ini sebagai terapi gen. Kemudian perlu juga perbaikan mengenai reaksi kekebalan virus. Nah, ketika dia menginfeksi, kita harus tahu bagaimana reaksi kekebalan virus ini terhadap antibiotik untuk mengendalikan dari infeksi virus ini ketika dia tidak bekerja dengan baik di dalam tubuh kita. Jadi diperlukan nanti studi lebih lanjut ke dalamnya. Kemudian yang ketiga,
ketika kita menggunakan retrovirus vektor sebagai terapi gen. Retrovirus vektor atau RF adalah RNA terselubung yang relatif kompleks dengan genom ssRNA atau single strain RNA. Kelebihan menggunakan RV ini memberikan terapi gen, kemudian aplikasi klinis pada gangguan monogenik, kanker, penyakit menular, dan juga memberikan ekspresi gen yang stabil dan efisien. Kemudian mampu mengubah ssRNA atau single strain RNA menjadi dsDNA atau double strain DNA stabil ke dalam sel targetnya. Jadi kelebihan-kelebihan dari retrovirus viral tadi itu seperti ini, dia memberikan terapi gen yang baik. Namun dia memiliki kekurangan, dapat menyebabkan penyakit ganas dan juga memberikan kemudahan patogen lainnya untuk menyerang. Jadi perlu diketahui juga salah satu contoh dari retrovirus ini adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi ketika dia menginfeksi dan juga gagal untuk melakukan terapi gen, dia bisa menyebabkan penyakit ganas dan juga penurunan imun tubuh pada manusia sehingga nanti kemudahan patogen lain untuk menyerang sel inangnya. Hal ini kan kita menggunakan manusia sebagai terapi. Nah, keamanan menggunakan RV ini yaitu kemampuan RV yang berintegrasi ke dalam kromosom sel inang, kemudian meningkatkan penyisipan mutagenesis dan aktivasi onkogen. Dibutuhkan studi lebih lanjut untuk dapat mengatasi kekurangan-kekurangan maupun resiko tinggi dalam menggunakan retrovirus vektor ini. Walaupun dia memiliki kelebihan juga yang banyak, namun perlu adanya studi lebih lanjut untuk mengurangi resiko keamanan terhadap penggunaannya pada terapi gen manusia. Kemudian yang keempat, yaitu lentivirus vektor atau LLV adalah ssRNA atau single strain RNA yang ditranskripsikan menjadi DNA dan terintegrasi di dalam sel inang. Kelebihan menggunakan LVV ini adalah berkemampuan untuk mentransduksi sel yang tidak berproliferasi atau berproliferasi lambat dan telah digunakan dalam mengobati penyakit-penyakit genetika. Namun kekurangan dari lentivirus ini dapat menyebabkan infeksi yang persisten pada sel inangnya. Keamanan dalam menggunakan LVV ini memiliki potensi resiko yang keamanannya masih perlu dievaluasi lagi lebih lanjut melalui studi-studi. Telah dikembangkan LVV yang tidak mampu bereplikasi dalam sel manusia. Jadi, studi lebih lanjutnya, LVV ini sudah dikembangkan agar tidak mampu bereplikasi dalam tubuh manusia. Namun potensi-potensi ini juga harus lebih lanjut lagi distudikan agar tidak menyerang dari manusia-manusia yang sehat dalam menggunakan terapi gen menggunakan LVV. Kemudian yang terakhir yaitu Herpes viral vector atau Herpes viral simplex vector. HSV adalah virus double strain DNA dengan panjang genom yaitu 150 kilobase. Jadi cukup besar data yang bisa dibawa oleh HSV ini. Kelebihannya yaitu berfungsi sebagai terapi onkolitik dan juga dapat digunakan sebagai vaksin. Kekurangan dari penggunaan dari herpes viral vector ini adalah sebagai virus vektor ini, herpes ini dia dapat sebagai patogen manusia menyebabkan inflamasi dan juga efek dari imunomodulator. Kemudian dari segi keamanan, terobosan di bidang penggunaan dari HSV ini di bidang teknologi dapat mengizinkan HSV sebagai vektor vaksin untuk pengiriman antigen asing. Ini nanti studi lebih lanjutnya nanti di masa yang akan datang dapat mengurangi resiko-resiko ketika menggunakan virus herpes ini dalam terapi gen manusia. Jadi kesimpulan dari jurnal yang pertama yaitu tantangan keamanan dari Hayati atau biosafety ini terkait penelitian penggunaan vektor virus terhadap terapi gen. Jadi ada tantangan-tantangan dalam keamanan biologis dalam menggunakan virus vektor sebagai terapi gen. Kemajuan saat ini telah memungkinkan penyembuhan penyakit genetik tingkat molekuler
Kemudian eksperimental penggunaan vektor virus harus mengedepankan keamanan dan juga mengurangi resiko yang ada. Jadi, ketika kita menggunakan viral vector atau vektor pada virus, kita bisa menyembuhkan penyakit genetik pada tingkat yang kecil atau molekuler. Namun, masih ditemukannya beberapa keamanan yang kurang baik yang dapat menjadikan atau mengurangi resiko dari adanya nanti penyakit-penyakit penyerta ketika kita menggunakan viral vector ini sebagai terapi gen. Jadi seperti itu kesimpulan dari jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua yaitu Cultivating DNA Sequencing Technology After the Human Genome Project. Ini adalah teknologi dari pengurutan DNA setelah proyek genom manusia. Jadi inilah peta konsepnya atau mind mapping dari teknologi pengurutan proyek genom manusia. Yaitu pada penggunaan atau pengembangan teknologi pengurutan proyek genom manusia ini perlu dana hibah dalam penelitian. Jadi membutuhkan biaya yang tinggi dan juga lama untuk penelitian ini, jadi perlu adanya dana hibah. Itu penelitian pengembangan teknologi dengan biaya yang murah nanti. Jadi diharapkan nanti teknologi pengurutan proyek genom manusia ini akan dilakukan penelitian sehingga nanti pengurutannya murah dan mudah. Seperti itu. Kemudian ada penghargaan hibah, yaitu mengenai pendanaan, kemudian hasil proksimal dan juga pengurutan DNA dari nanopore. Kemudian teknologi pengurutan gen DNA itu juga perlu adanya dukungan dari Dewan Penasihat, kemudian tujuan eksplisitnya seperti apa, kemudian adanya tim multidisiplin, anggaran yang besar, dan juga hibah yang dengan rentang waktu yang lama. Kemudian resiko tinggi dengan hasil yang tinggi, penerimaan aplikasi, tonggak kuantitatif dan garis waktu, pertemuan penerima hibah, kemudian ada kolaborasi program dan juga peninjau, kemudian ada tujuannya seperti apa nanti, yaitu pengurutan DNA yang cepat, biaya yang murah, dan juga untuk kemajuan biologi dan obat-obatan. Ini adalah peta konsep dari artikel atau jurnal yang kedua. Jadi aspek permasalahannya yaitu pengurutan DNA Human Genome Project atau proyek pengurutan DNA dari manusia hingga akhir tahun 2003 pengurutan genom manusia. Jadi pengurutan satu genom manusia itu butuh waktu sekitar 6 bulan dengan menggunakan 100 mesin. Jadi lambat laun dilakukan penelitian lebih lanjut, penelitian lagi pada akhir tahun 2013 itu mengalami kemajuan, yaitu hanya membutuhkan waktu 3 hari dengan satu mesin untuk 20 genom manusia. Itu adalah kemajuan yang cukup pesat. Kemudian untuk saat ini yaitu menunggu pengembangan lebih lanjut mengenai dukungan masyarakat, swasta, dan juga lembaga pendanaan untuk bisa lebih meningkatkan teknologi pengurutan dari genom manusia ini. Nah, dalam artikel ini juga dikemukakan bahwa dukungan hibah dari Institut Nasional Kesehatan untuk pengembangan teknologi pengurutan DNA selama proyek genom manusia itu juga perlu penetapan kriteria dasar untuk program ini, yaitu memperkenalkan inovasi dalam praktek pemberian hibah untuk dapat mendorong inovasi maupun mendorong ide-ide baru untuk mengembangkan teknologi baru di dalam pengurutan DNA ini. Itu juga dapat menekankan tim multidisiplin untuk mengembangkan teknologi baru, mengambil ide yang berisiko tinggi, dan juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi adanya tim multidisiplin ya, jadi dari tim dengan ilmuwan-ilmuwan biokimia, kimia, fisika, tim teknik elektro, dan lainnya itu perlu berkolaborasi untuk mengembangkan teknologi baru untuk kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pengurutan genom manusia. Kemudian asal proyek genom dari National Human Genome Research Institute, proses perencanaan setelah proyek genom manusia.
itu mengemukakan pentingnya mengurutkan bagian paling sulit dari kromosom manusia, yaitu dari sentromer dan telomer, yang mana pada tahun 2001 biaya awalnya itu mencapai 500 juta dolar untuk mengurutkan satu genom manusia. Namun nanti diharapkan 10 hingga 25 tahun ke depan, biaya untuk mengurutkan genom manusia, mengurutkan DNA genom manusia itu tidak lebih dari 1.000 dolar saja. Jadi dengan perkembangan teknologi diharapkan nanti ke depannya pengurutan genom manusia ini lebih murah dan lebih cepat. Seperti itu, untuk kemajuan dari ilmu pengetahuan. Kemudian peluncuran dan implementasi lanjut program teknologi pengurutan menuju ekosistem untuk pengembangan teknologi pengurutan. Ini membahas tentang pentingnya pengurutan DNA yang berbiaya murah untuk kemajuan dalam berbagai bidang seperti genomik komparatif, kemudian kesehatan dan juga mempelajari penyakit manusia seperti apa, kemudian di bidang pertanian dan juga di bidang mikrobiologi. Proyek ini melibatkan tim dari multidisiplin, kemudian mengakomodasi ataupun mereduksi dari risiko-risiko yang ada, kemudian ada perencanaan dan juga pemantauan kemajuan melibatkan beberapa institusi, baik itu institusi lembaga pendanaan, pemerintah, industri, dan juga yang berkepentingan di dalam mengembangkan industri dari pengurutan DNA manusia ini. Kemudian, penciri dari program lanjutan teknologi pengurutan dan konsekuensi dari komponen ekosistem ini yaitu ada beberapa fiturnya, yaitu yang pertama tujuan eksplisit dari program ini, yaitu untuk mengurangi biaya hingga 4 kali lipat dalam waktu tertentu di dalam mengurutkan gen manusia. Jadi diharapkan nanti didapatkan hasil dari standar yang tinggi dalam pengurutan DNA, namun biayanya murah dan juga cepat. Itu yang diharapkan dari tujuan eksplisitnya. Kemudian tim multidisiplin dan juga anggaran yang besar dan juga hibah dengan rentang waktu yang lama. Jadi di dalam nanti program dari ini yaitu bekerja dalam lintas disiplin ilmu. Seperti yang saya katakan tadi, itu multidisiplin ilmu. Terdapat tantangan juga untuk pengujian dan juga kegagalan di dalam proyek ini. Ketika pengujian dan kegagalan ini kan juga memerlukan anggaran biaya yang lebih besar dan juga waktu yang lebih lama dalam melakukan atau mengevaluasi dalam penelitian-penelitian. Kemudian risiko tinggi atau hasil yang tinggi untuk mekanisme hibah. Jadi dalam proyek ini juga masih kekurangan bukti eksperimental, namun terdapat pemahaman teoritis dan juga praktek untuk optimisme keberhasilan dari proyek pengurutan DNA manusia ini dengan biaya yang murah. Kemudian selanjutnya dalam rentang mekanisme peserta hibah. Jadi hibah ini juga diberikan kepada akademisi atau ilmuwan, kemudian industri dan juga peneliti untuk mengambil resiko dalam mengembangkan teknologi pengurutan DNA. Kemudian beberapa waktu penerimaan aplikasi, diharapkan nanti penerima aplikasi menerbitkan kembali artikel-artikel ataupun temuan-temuan yang telah didapatkan nanti diterbitkan kembali untuk memberikan ide-ide baru kepada peneliti yang lain. Kemudian adanya lagi tindak lanjut proyek bagi aplikan atau peneliti-peneliti yang menyerahkan penelitiannya namun belum didanai untuk dipertimbangkan kembali apakah akan didanai atau tidak. Kemudian ada tonggak kuantitatif atau batu loncatan ini dan juga garis waktunya. Ini mengulas untuk mengusulkan alternatif jika penelitian tidak cukup fokus. Jadi tonggaknya nanti ini digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dari yang sebelumnya, seperti apa teknologinya, kemudian yang terbaru seperti apa. Kita akan lihat perbandingannya seperti apa, apakah mengalami kemajuan ataupun stagnan. Itu tujuan dari tonggak kuantitatif dan juga dari timeline garis waktu. Kemudian diadakannya pertemuan wajib bagi penerima hibah. Hal ini digunakan untuk dapat mendorong partisipasi aktif dari peserta
yang digunakan untuk mengatur kesamaan persepsi secara akademik, dan juga ketika terjadi pertemuan-pertemuan rutin sesama ilmuwan, sesama penerima hibah, ini akan berbagi dari ide-ide untuk dapat memajukan penelitian dan juga proyek dari pengurutan genom manusia ini. Kemudian adanya kolaborasi antara program dan juga Dewan Peninjau. Jadi Dewan Peninjau ini juga berfungsi untuk menukarkan informasi, pengalaman, dan juga untuk mengembangkan proyek yang lebih baik. Jadi dibutuhkan juga check and balance di dalam kegiatan program ini. Kemudian juga diperlukan adanya dukungan dari Dewan Penasehat. Dukungan dan juga dari proyek yang beresiko ini adalah waktu yang terbatas, hanya 10 tahun. Jadi dukungan ini diperlukan untuk proyek yang beresiko dalam waktu yang terbatas, yaitu 10 tahun. Hal ini diperlukan untuk memotivasi para peneliti untuk kemajuan dan juga produktivitas dari proyek untuk menghasilkan teknologi yang lebih baik. Kemudian penghargaan hibah yang meliputi pendanaan, penelitian, dan juga kemajuan menuju sistem komersial. Jadi pendanaan, investasi dalam program genom seharga $1.000. Jadi harapkan nanti pendanaan ini diinvestasikan untuk program genom dengan sejumlah nilai $1.000, yang artinya ini kan lebih murah dari yang sebelum-sebelumnya. Diharapkan nanti proses pengurutan genom manusia ini menghasilkan atau mencapai titik termurahnya, yaitu $1.000, dan juga penggunaan dari DNA nanopore. Kemudian hasil proksimalnya, ini telah menerbitkan hasil dari kekayaan intelektual lebih dari 850 publikasi ilmiah dan juga 250 hak paten dari program pengurutan DNA ini. Kemudian juga dihasilkan ataupun ditemukan pengurutan DNA menggunakan nanopore. Konsep dari pengurutan DNA nanopore yang ini realitanya tampak jauh sebenarnya di masa depan. Jadi, berkat adanya program ini dapat membantu memajukan metode yang awalnya jauh di masa depan bisa lebih dekat lagi dan juga dapat diaplikasikan sekarang menuju ke praktisan yang lebih mudah untuk mengurutkan DNA manusia. Jadi prinsipnya pengurutan DNA nanopore itu mengikat DNA secara elektrik melalui pori-pori yang berukuran nano. Itu hasil dari penghargaan hibah. Jadi dihasilkan juga suatu metode yang baru, yaitu pengurutan DNA menggunakan nanopore. Kemudian mencapai tujuan program dengan biaya yang murah, kemudian pengurutan DNA yang cepat untuk kemajuan bidang ilmu biologi dan juga obat-obatan. Tujuan utama adalah untuk mempercepat pengembangan teknologi untuk pengurutan DNA yang cepat dan murah. Namun ini juga ada beberapa kerugian. Kerugiannya itu adalah panjang baca tidak cukup melewati urutan DNA yang panjang dan berulang di seluruh genom yang kompleks. Jadi perlu nanti adanya penelitian-penelitian lebih lanjut dan juga studi lebih lanjut untuk dapat mereduksi dari kerugian-kerugian yang ditemukan atau kekurangan-kekurangannya. Semoga bisa nanti di kedepannya bisa direduksi lagi. Namun keuntungannya juga ini dapat mendeteksi secara kimiawi nukleotida dan yang dimodifikasi. Kemudian nanti ditemukan pengurutan RNA yang langsung tanpa konversi ke cDNA. Jadi simpulan di dalam artikel ini yaitu proyek teknologi pengurutan DNA membutuhkan dukungan dana dan juga dukungan dari berbagai pihak terkait. Jadi keberhasilan akan menghasilkan pengurutan DNA yang lebih cepat, murah, dan juga berguna untuk kemajuan di bidang biologi dan juga di bidang ilmu kesehatan. Jadi modal pendanaan ini berguna untuk pengembangan proyek teknologi lainnya. Jadi dibutuhkan motivasi, kemudian dibutuhkan juga biaya yang besar dan juga rentang waktu yang lama dalam proses penemuan atau penciptaan teknologi yang baru untuk kemajuan dari bidang ilmu pengetahuan.
Seperti itu kesimpulan dari artikel yang kedua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.